Kisah inspiratif, sejarah, tausiah Islam, musik Islami, akhlak dan fikih. Inilah Islamic Light Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Islamic Light Channel yang dirahmati Allah. Dengan mengucap Alhamdulillahirobbil alamin, kita masih diberikan kenikmatan sehat serta iman. Teman-teman Islamic Light Channel yang dirahmati Allah. Islamic Light Channel kali ini akan memberikan informasi, pembelajaran tentang seputar mandi wajib atau mandi besar. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe, like serta komentar, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar bersama-sama kita terus berbagi info seputar Islam yang menarik lainnya, di YouTube channel, Islamic Light Channel. Teman-teman Islamic Light Channel yang dirahmati Allah, salah satu cara untuk menjaga kebersihan juga kesucian diri dengan berwudu serta mandi. Akan tetapi, dalam Islam dikenal dengan sebutan mandi wajib. Mandi wajib ini merupakan sebuah aturan dari Allah untuk para umat muslim seketika dalam kondisi tertentu dan syarat tertentu. Teman-teman Islamic Light Channel yang dirahmati Allah. Dalam bahasa Arab, mandi berasal dari al-ghuslu, yang artinya mengalirkan air kepada sesuatu. Istilah lainnya, al-ghuslu adalah menuangkan air ke semua bagian badan dengan tata cara yang khusus bertujuan untuk membersihkan hadas besar. Mandi wajib dalam Islam menjadi sebuah cara untuk membersihkan diri serta mensucikan diri dari segala najis kotoran yang menempel pada tubuh. Maka, mandi wajib hukumnya sangat diharuskan. Hai kalian para orang-orang yang beriman, jika ingin menjalankan sholat maka basuhlah bagian wajahmu juga tanganmu hingga ke siku, dan basuhlah bagian kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah. Dan ketika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka tayamumlah dengan tanah yang bersih, basuh mukamu dan tanganmu menggunakan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, namun Dia hendak membersihkan kamu serta menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Teman-teman Islamic Light Channel yang dirahmati Allah. Menjaga kesucian juga kebersihan adalah sebagian dari iman. Dalam ajaran Islam, seluruh muslim perlu mampu menjaga kesuciannya serta kebersihan, terutama apabila akan menjalankan ibadah, hablum minallah. Kondisi yang mensyaratkan mandi wajib dalam Islam. Teman-teman Islamic Light Channel yang dirahmati Allah. Dalam hukum Islam, ada situasi tertentu di mana seorang muslim atau muslimah diwajibkan untuk melaksanakan mandi wajib. Dalam hal tersebut mengakibatkan seseorang terhalang untuk menjalani sholat, memasuki masjid, dan serta melaksanakan ibadah lainnya karena dalam kondisi yang tidak suci. 1. Keluarnya air mani setelah junub. Hai untuk kalian orang-orang yang beriman, janganlah untuk kamu sholat dalam keadaan mabuk, hingga kamu mengerti apa yang telah kamu ucapkan. Dan jangan datangi masjid sedangkan kamu dalam keadaan yang junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Sesuai yang tertulis pada ayat di atas ditunjukkan bahwa setelah berjunub, berhubungan suami dan istri, yang mana antara laki-laki ataupun perempuan akan mengeluarkan cairan dari kemaluannya. Maka wajib hukum ia untuk menjalankan mandi wajib setelahnya. Sedangkan jika tidak, ia tidak bisa sholat serta masuk masjid, dan jika dilalaikan akan berdosa. Selain itu, sesuai Rasulullah SAW dalam sebuah hadits, mengatakan bahwa diriwayatkan dari Ummu Salamah, Ummu Sulaim berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap masalah kebenaran, apakah seorang wanita wajib untuk mandi ketika dia bermimpi?" Nabi SAW menjawab, "Ya, jika dia melihat air." Hadis riwayat Bukhari Muslim dan lainnya. Seorang ulama ahli fikih Said Sabiq, mengatakan tentang keluarnya air mani dan mandi wajib, tertulis seperti berikut. Jika seseorang yang bermimpi namun tidak mengeluarkan air mani maka tidak wajib baginya untuk mandi, sesuai yang dikatakan Ibnul Munzir. Jika seseorang melihat mani pada kainnya dan tidak mengetahui waktu keluarnya, juga kebetulan telah menjalankan sholat maka ia wajib mengulang lagi sholatnya dari waktu tidurnya terakhir.
Apabila seseorang keadaan sadar atau tidak tidur dan mengeluarkan mani namun ia tidak ingat dengan mimpinya, ketika dia benar meyakini bahwa itu adalah mani maka wajib mandi, karena secara dohir bahwa air mani itu keluar walaupun ia lupa mimpinya. Namun, jika ia ragu-ragu juga tidak mengetahui apakah air itu mani atau bukan, maka ia wajib mandi untuk menjaga kesucian. Jika seseorang telah merasakan keluar mani saat melonjaknya syahwat namun dia tahan kemaluannya sampai air mani itu tidak keluar, maka tidak wajib mandi. Jika air mani keluar tanpa syahwat, namun disebabkan sakit atau cuaca dingin, maka ia tidak perlu wajib mandi. 2. Bertemunya atau bersentuhannya alat kelamin laki-laki dan wanita, walaupun tidak keluar mani. Diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apabila seseorang duduk di antara bagian tubuh perempuan yang 4, di antara 2 tangan serta 2 kakinya kemudian menyetubuhinya maka wajib untuk mandi, walaupun mani itu keluar atau tidak. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila 2 kemaluan saling bertemu maka wajib baginya untuk mandi. Aku dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melakukannya maka kami pun mandi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa ketika pasangan suami istri yang telah berhubungan badan, walaupun tidak mengeluarkan mani, sedangkan telah bertemunya kemaluan, maka dari itu wajib keduanya untuk menjalankan mandi wajib untuk mensucikan serta membersihkan diri. 3. Haid dan nifas. Mereka yang bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, haid merupakan suatu kotoran. Maka dari itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid dan janganlah kamu untuk mendekati mereka sebelum mereka telah suci. Apabila mereka telah suci, maka berbaurlah dengan mereka itu di tempat yang sesuai perintah Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah akan menyukai orang-orang yang telah bertaubat dan menyukai orang yang telah mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Darah yang telah dikeluarkan dari haid serta nifas statusnya adalah sebuah kotoran, najis, juga membuat tidak suci diri wanita. Sehingga wanita yang telah melewati masa haid juga nifas, serta wajib untuknya untuk bersuci dengan mandi wajib, agar bisa kembali menjalani ibadah. Hal ini disebabkan ada larangan ketika haid serta nifas untuk menjalankan sholat dan puasa, sebelum telah suci dari hadas. Sedangkan jika menundanya, akan sebuah kedosaan karena meninggalkan hal wajib, yang dalam kondisi yang melewati haid atau nifas. Menjalankan mandi hingga keramas saat haid tentunya tidak akan menjadikan muslimah suci, sebelum berhentinya darah haid serta nifas. Hal tersebut pun sesuai dalam hadits Rasulullah, wanita pada kondisi haid ini dilarang sholat serta wajib untuk mandi setelahnya. Perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Fatimah binti Abu Hubaisirah, tinggalkan sholatmu selama saat engkau mendapatkan haid, lalu mandilah serta sholatlah. Muttafaq alaih. Bagi wanita itu sendiri, terdapat kondisi yang mana melahirkan serta diwajibkan juga untuk mandi wajib. Akan tetapi, hal itu mengakibatkan perbedaan pendapat antar ulama fikih. Umum mewajibkan, sedangkan pendapat yang lainnya ada yang tidak mewajibkan. Para muslimah bisa mengambil mana yang sesuai dengan keyakinan hati dan juga pertanggungjawaban dari masing-masing ulama. 4. Karena kematian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam keadaan berihram terhadap seorang yang meninggal terhempas oleh untanya, mandikanlah ia dengan air juga daun bidara. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang mengalami kematian, ia wajib untuk dimandikan. Maka mandi wajib ini berlaku juga bagi yang meninggal walaupun ia tidak mandi oleh dirinya sendiri, melainkan dimandikan oleh orang yang lain. Untuk pengerjaannya, maka saat setelah dimandikan ada sholat jenazah dalam Islam, sebagaimana sholat terakhir dari mayit. Perbedaan proses tata cara mandi junub antara pria dan wanita. Teman-teman Islamic Light Channel yang dirahmati Allah. Terdapat sebuah hadis dan anjuran yang berbeda tentang tata cara mandi wajib bagi para pria dan wanita. Menurut hadis riwayat At-Tirmidzi, membasuh pangkal rambut hanya dikhususkan bagi laki-laki. Sedangkan untuk para wanita tidak perlu melakukan hal ini. Hal tersebut merujuk hadis At-Tirmidzi yang berbunyi, "Aku bertanya wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang perempuan yang sangat kuat ikatan rambut kepalanya, apakah boleh mengurainya saat mandi junub?"
Maka Rasulullah menjawab, "Jangan, sebetulnya bagimu cukup mengguyurkan dengan air pada kepalamu 3 kali guyuran." Cara mandi wajib yang baik menurut Rasulullah. Hal-hal pada berikut ini adalah cara mandi yang baik menurut Rasulullah pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juga Muslim. Muslim yang menjalankan maka akan sesuai dengan Rasulullah melakukannya. Tahapannya adalah sebagai berikut. Terlebih dahulu mengalirkan tangan sebanyak 3 kali, sebelum tangan digunakan mandi, atau dimasukkan ke dalam tempat penampungan air. Untuk membersihkan kemaluan dari kotoran, maka diharuskan untuk menggunakan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Tangan kanan digunakan untuk makan, sedangkan tidak mungkin untuk membersihkan kemaluan. Setelah membersihkan kemaluan, maka cucilah tangan dengan menggosokkan dengan tanah, bisa dengan sabun agar menghilang kotoran tersebut dari tangan. Berwudu dengan langkah yang benar sesuai aturan atau rukunnya dalam Islam, selayaknya akan melakukan sholat. Membasuh air pada kepala sebanyak 3 kali. Mencuci bagian kepala atau keramas mulai dari kepala bagian kanan ke arah bagian kiri serta membersihkannya hingga pada bagian sela rambut, agar betul-betul bersih juga sempurna. Membasuh air mulai dari sisi bagian badan sebelah kanan lalu pada sisi bagian sebelah kiri. Teman-teman Islamic Light Channel yang dirahmati Allah. Hal yang makruh saat melaksanakan mandi wajib. Menggunakan air secara berlebihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dengan 1 hingga 5 gayung air serta berwudu dengan secupak air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cukuplah bagi engkau mandi dengan segantang air. Lalu seorang lelaki berkata, "Ini tidak mencukupi bagiku." Jabir menjawab, "Ia telah mencukupi bagi yang lebih baik serta rambutnya lebih lebat daripada engkau." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadits di atas dijelaskan Rasulullah untuk melaksanakan mandi, maka tidak perlu berlebihan dalam menggunakan air. Air yang digunakan secukupnya dan tidak menyia-nyiakan. Hal tersebut mengingat bahwa ajaran Islam tidak mengajarkan bersikap berlebih-lebihan termasuk di saat menggunakan sesuatu. Mandi dari air yang tenang. Janganlah seseorang untuk yang junub mandi di dalam air yang tenang. Orang banyak bertanya, "Wahai Abu Hurairah, bagaimanakah yang seharusnya dia lakukan?" Abu Hurairah menjawab, "Ambil air dengan tangan atau bekas kecil beserta niat mengambil sekiranya air itu sedikit, supaya tidak terjadi mustamal yang menyebabkan bersentuhan dengan tangan. Ambil sedikit air dari sebelum berniat mengangkat janabah. Kemudian berniat membasuh tangan. Dan ambillah air seterusnya dengan tangannya itu." Dalam hadits yang tertulis di atas dijelaskan bahwa semestinya muslim yang akan melaksanakan mandi wajib untuk menggunakan air yang mengalir. Teman-teman Islamic Light Channel yang dirahmati Allah. Begitulah tata cara pelaksanaan mandi wajib, semoga kita semua senantiasa menjadi muslim yang selalu terus membersihkan diri. Karenanya mensucikan diri secara lahir dan batin menjadi salah satu fungsi agama yang perlu dijalankan oleh para umat muslim. Kisah inspiratif. Sejarah. Tausiah Islam. Musik Islami. Akhlak dan fikih. Inilah Islamic Light Channel.